Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan materi mata kuliah ekonometrika, dan hari ini saya akan membahas tentang metodologi ekonometrika. Jadi, dalam metodologi ekonometrika di sini ada tahapan-tahapan. Yang pertama, di sini kita harus menentukan teori atau hipotesis terlebih dahulu. Yang kedua, membuat model matematika dari teori tersebut. Yang ketiga, membuat model statistikanya. Yang keempat, kita mengumpulkan data, dan yang terakhir di sini menguji hipotesis dari teori yang digunakan. Kita lanjut pada tahap pertama, yaitu menentukan teori atau hipotesis. Kita ambil salah satu contoh terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes. Teori Keynes di sini mengungkapkan bahwa pendapatan dan konsumsi mempunyai hubungan sebab akibat yang positif. Artinya, semakin besar pendapatan seseorang, maka konsumsinya akan semakin meningkat. Sebaliknya, saat pendapatannya menurun, maka konsumsi akan juga semakin menurun. Baik, kita ilustrasikan pada sebuah contoh. Di sini ada seorang yang namanya Adi, dia punya pendapatan sebesar 2 juta, maka pengeluaran maksimal yang bisa dilakukan oleh saudara Adi di sini sebesar 2 juta. Kalau lebih dari 2 juta, maka Adi harus berhutang. Sebisa mungkin Adi harus memaksimalkan pendapatannya agar pengeluaran maksimalnya sebesar 2 juta. Kemudian di sini ada saudara Budi, dia punya pendapatan sebesar 3.500.000, maka pengeluaran maksimal yang bisa dilakukan oleh saudara Budi di sini sebesar 3.500.000. Artinya, dari kasus di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan Budi lebih besar daripada pendapatan Adi, sehingga pengeluaran maksimal Budi di sini lebih besar daripada pengeluaran maksimal Adi. Kemudian di sini ada contoh saudara Randy punya pendapatan 5 juta, maka pengeluaran maksimal yang bisa dilakukan oleh saudara Randy di sini sebesar 5 juta. Kemudian ada saudara Febri punya pendapatan 10 juta, maka pengeluaran maksimal yang bisa dilakukan oleh saudara Febri di sini 10 juta. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa semakin besar pendapatan seseorang, maka konsumsinya akan semakin meningkat. Sebaliknya, saat pendapatan kita menurun, maka konsumsi kita akan juga semakin menurun. Lanjut kita tahap yang kedua, yaitu membuat spesifikasi model matematika dari teori tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan konsumsi. Kita buat model matematikanya di sini. C sama dengan A plus B Y, atau C sama dengan A plus B kali Y. C di sini adalah konsumsi atau pengeluaran, A di sini adalah konstanta, B di sini adalah intercept, dan Y di sini adalah pendapatan. Tanda plus di sini menunjukkan bahwa C dan Y di sini atau konsumsi dan pendapatan di sini mempunyai hubungan sebab akibat yang positif. Artinya saat Y ini membesar, maka C akan ikut membesar nilainya. Tapi saat nilai Y ini kecil, maka nilai C juga akan kecil. Jadi yang disebut dengan hubungan sebab akibat yang positif. Saat pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat, dan sebaliknya saat pendapatan turun, maka konsumsi akan juga semakin menurun. Variabel konsumsi dan pendapatan di sini di dalam regresi disebut dengan variabel dependen untuk konsumsi, sedangkan untuk pendapatan disebut dengan variabel independen. Variabel dependen di sini artinya konsumsi itu disebut dengan variabel terikat, sedangkan pendapatan di sini disebut dengan variabel bebas. Artinya kita bebas mempunyai pendapatan berapa saja tiap bulannya. Tapi untuk konsumsi di sini kita terikat. Kita
dalam melakukan konsumsi ini terikat dengan pendapatan kita tiap bulannya. Artinya konsumsi itu tidak bebas, tergantung dengan pendapatan yang kita terima. Tapi pendapatan itu bebas, kita boleh mempunyai pendapatan berapa saja tiap bulannya. Kemudian konsumsi itu bisa disebut dengan variabel regresan, artinya yang dipengaruhi. Sedangkan pendapatan disebut dengan regresor, artinya yang mempengaruhi. Pendapatan mempengaruhi konsumsi, atau konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi ini tidak bisa dibalik. C itu adalah variabel dependen, sedangkan Y di sini variabel independen. Atau konsumsi bisa disebut juga dengan respons, sedangkan pendapatan disebut dengan variabel stimulus. Respon di sini artinya konsumsi memberi respon terhadap pendapatan. Kalau stimulusnya di sini kecil, maka responnya juga kecil. Maka saat pendapatannya kecil, konsumsinya juga kecil. Saat stimulusnya besar atau pendapatannya besar, maka konsumsinya juga akan semakin membesar. Itu yang disebut dengan variabel respon atau stimulus.